di depannya itu sampai ujung bentak saya itu ada kayak sadada merah juga. Jadi saya melihat itu ada sadada merah sampai dia itu kelihatan dari pojok itu. Jadi dari pojok pilar itu masjid itu saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama kita bertiga. Yang paling pojok Mas siapa? Aldo Dengan Catur. dengan saya juga Rizky. Tetap selalu stay tune ya di channel kita, channel misteri untuk malam ini. Oke, malam ini Mas Aldo, ya. apa yang spesial? Kemarin kan kita mendatangkan narasumber nih. Iya. Nah, malam ini kebetulan tidak ada narasumber. Jadi siapa yang mau menceritakan pengalaman pribadinya? Jadi spesial di bulan Agustus ini ya Mas. Iya. Mas Rizky ya. Kalau biasanya kalau kita podcast bertiga itu saya atau Mas Rizky yang bercerita. Untuk spesial Agustus ini tentunya Mas Catur yang akan bercerita tentang pengalaman mistis dan horor yang dialami oleh dia. Tapi memang pengalaman mistis ini semoga ya Mas ya, jadi pelajaran buat kita semua. Ya. Silakan Mas Catur. Oke. Baik guys, teman-teman semua, ini memang pengalaman saya ya. Ini pengalaman memang ini tidak terlupakan. Soalnya benar-benar seram dan menegangkan. Jadi ceritanya gini, Mas Rizky sama Saldo. Ya. Pada waktu dulu kan memang kita sering di masjid itu kan sering ngerjakan edisi untuk majalah donatur. Biasanya kita ngerjakan tuh antara jam malam, jam 9 sampai jam 12 seperti itu. Dan itu tempatnya memang di sekretariat, ruang sekretariat. Dan di ruang sekretariat itu dulu memang sering ada aktivitas. Jadi komputer itu jarang untuk mati, sering hidup. Dan kita kerjakan tuh macam-macam. Dan waktu itu kita kan lagi ngerjakan untuk edisi keberapa itu, edisi ke-30 atau 20-an gitu. Nah pada waktu itu memang saya nggak sendiri, tapi ada bertiga. Cuman yang dua orang ini di dalam, saya di luar. Soalnya kan kalau di dalam kan nanti kan tempatnya kan nanti diinjak-injak macam-macam lah kan, itu kan tempat jalannya keluar untuk keluar masuk gitu di dalam itu. Nah pada waktu itu tadi pengalaman yang ini ya, ini saya waktu itu tiduran di luar teras, tiduran. Nah kita tidur dulu lah. Biasanya saya kalau memang di masjid itu kan biasanya kan antara jam 9 sudah tidur. Kita tiduran, nanti bangun lagi jam berapa untuk gantian melanjutkan editnya gitu, gantian. Habis itu pada waktu saya tidur, belum tidur, masih ini masih menempel di apa itu namanya, di Pilar. Bukan di tackle, di tackle-nya masjid itu kan. Habis itu saya noleh ke kanan. Itu kayak muncul tadi ada sebuah buah bayangan, tapi warnanya itu merah. Terus ini wajahnya itu hitam. Di merah sama kehitaman gitu. Tak lihat ini apakah benar. Cuma anehnya dia itu kayak di depannya itu sampai ujung bentak saya itu ada kayak sadada merah juga. Jadi saya melihat itu ada sadada merah sampai dia itu kelihatan dari pojok itu. Jadi dari pojok pilar itu masjid itu saya lihat, apa ini? Waduh serem kan. Biasanya saya dulu mbah teko ini. Waduh. Terus tak lihat lagi, saya pandang gitu. Lama-lama itu kayak bayangan itu semakin lama semakin mundur. Mundur. Jadi sadadanya juga ikut mundur. Lama-lama tak lihat terus saja mundur. Habis itu hilang. Nah setelah hilang, wah ini apa ya gitu ya. Soalnya kalau dulu kan di masjid kan memang ada wit gayam tuh. Oh iya. Jadi wit gayam itu tiap harinya itu ada yang jatuh. Entah itu mateng atau mentah, tapi tetap jatuh. Kalau kata teman,
oh itu baik ini Pak, tapi ya masa iya ada banyak jatuhan di WKM gitu. Dan di dulu tuh buat WKM itu di bawahnya itu kan ada parkiran motor, terus tempatnya masjid dulu itu nggak ada pilar sampai ada menara, itu nggak ada. Jadi terbatas sekretariat, putus tekelnya sampai situ aja. Nah itu habis itu saya noleh sudah nggak ada gitu, wah kimat baik teko ya, wah bahaya ini. Terus habis itu saya kebalik badan, tadi kan belok kanan, nah saya tadi posisi tengah, posisi tengah coba sih ada batas. Nah ini diganggu lagi, yang ini lebih jelas ini. Jadi saya waktu di posisi kepala nempel di tackle itu, ini ada pilar masjid, pilar besar itu kan. Waktu kepala saya nempel di pilar itu ada bayangan, bukan bayangan lagi, ini jelas kelihatan ada sosok keluar dari balik pilar itu. Jadi dia muncul kan gini seperti ini. Jadi dia nol gini, ngintip bener. Dan itu kalau lihat itu seperti gambar gitu, cuma gambar ini hitam putih. Jadi nggak ada warna. Terus saya bangun gini, waktu bangun dia tuh naik lagi, masuk ke dalam pilar, masuk lagi, tidur lagi, dia keluar lagi sampai 3 kali. Habis mateni juga, habis itu kan sudah merinding ini, masuk saya langsung, teman-teman saya koncomu teko ya. Habis itu keluar, oh iya beneran, Dia juga lihat. benar itu, dia kan bisa lihat macam-macam. Nah dari situ pengalaman sih, dari situ terus saya itu nggak jarang untuk tidur di teras masjid itu. Gitu, Mas. Itu untuk teras masjidnya itu di sebelah mana Mas? Atau di sebelah sekretariatnya atau yang di dekatnya pintu masuk? Kan dulu kan memang kalau untuk masjid itu kan nggak ada AC ya, jadi kan full buka semua itu kan. Kalau atau di situnya, memang kan dulu yang dikatakan Mas Catur itu Mas Rizky, itu sebelum jadi menara itu adalah tempat parkiran sepeda di situ. Jadi itu di situ terus ada bed besar gitu Mas ya. Benar, itu besar iya. itu. Zaman gua kecil. Itu yang disebut Mas Catur. Emang itu benar-benar rindang Mas. Ya kan Mas Catur ya? Jadi menara. Jadi menara. Benar. Situ. Nah posisinya itu ya itu depannya persis sekretariat. Kita ada pilar dua. Oh iya Nah, tahu. saya tuh tidurnya di persis sebelahnya pintu keluar di situ. Itu sendiri ya Mas Catur ya? Sendiri. Nah teman saya di dalam semua. Jadi kayak merinding gitu. Waduh, ini banyak keluar. Cuma yang yang saya tahu, kalau kebiasaannya kalau saya lihat film horor itu kan wajahnya kan nggak tampak. Kadang-kadang kan wajahnya kan kayak bayangan gitu ya. Yang kedua ini tampak jelas gitu. Gitu. Kalau saya ngarani sih kayak kartun orang Jepang, kayak komik-komik gitu. Jadi dia tuh kayak putih gitu, lihat jelas. Saya juga baru dengar ini, di masjid sendiri juga kita ini nggak lepas dari penampakan ya. Jadi ada juga. Iya, makanya dari situ kan emang gini loh, cerita yang dari Mas Catur itu juga pernah dialami dari beberapa orang juga Mas Rizky. Sebenarnya itu bukan hanya Mas Catur aja, mungkin orang-orang lain yang belum pernah bercerita. Itu karena kan saya juga istilahnya lama dari kecil kan di situ Mas. Saya juga sering melihat seperti itu, apalagi yang kayak Mas Catur. Itu dulu saya kan sering mainnya ke situ. Emang di situ tuh tapi dia nggak mengganggu, cuma ngajak main gitu Mas. Untuk sosok yang kandil-kandil seperti itu. Tapi ngajak mainnya itu serem. Iya. Itu sebenarnya kalau Mas Rizky, kalau Mas Catur itu sebenarnya wis kan aja turunin jobo bos gitu. Intinya gitu Mas. Itu kan soalnya kan mungkin itu ada ambil sisi baiknya. Mungkin itu orang seperti itu tuh ada baiknya juga, ada buruknya juga bagi kita. Tapi buruk terus kalau begitu bagi kita, karena kita takut. Coba Mas Catur nggak takut? Ya kalau di masjid itu memang kadang antara takut dan tidak sih. Iya. Kalau takut ya takut, tapi kalau tidak ya takut juga gitu. Tetapi kadang-kadang kalau yang kalau tadi memang kan teman saya kan bilang kan memang itu kan kalau di masjid itu istana besar di masjid itu.
Kalau dia dari mata batin atau mata apa, di masjid itu termasuk istana. Jadi bukan kan bangunan gitu, bukan kita lihat kan bangunannya kayak masjid ya. Tapi kalau dilihat dari segi untuk yang makhluk astral itu bangunan mega. Jadi istana itu. Ini masjid kita. Iya, benar. Jadi kan kalau kita ke belakang ya, kalau meski ke belakang kalau mau cuci apa gelas atau pada apa piring kalau malam hari, itu rasanya ada yang ganjil di belakang. Jadi waktu mesti cuci cepet-cepet makanya kalau tak umbano, wah cepet-cepet gara-gara. Iya. Jadi yang di daerah mesti yang serem itu yang di tempat isinya apa kamar mandi sebelahnya cuci itu di situ. Urinor itu ya? Urinor itu tempat yang pipis. Ya itu. Saya pernah dengar juga Mas. Ini Pak Saldo pernah dengar nggak sama Mas Catur? Pertama kali kalau kita sholat tahajud di masjid, kalau kita nggak kuat imannya segala macam, itu akan ditambahi. Pernah dengar nggak itu? Itu dialami sama Mbah Kungku sendiri Di masjid itu. di Masjid Nurul Iman. Dulu tuh Mbah Kungku kalau misalnya masih sregep jam 3, setengah 3 itu udah ke masjid. Itu sering seperti itu. Tapi ya udah. Apalagi kita lagi apa namanya itu kalau orang iktikaf apa namanya tuh ya. Nah, jadi itu harus kuat mental, kuat iman. Nah, jadi kalau seumpama memang ada yang memang bilang kalau di tahajud itu banyak godaan ya Mas. Godaan ini nggak hanya dari iman kita, tapi yang memang akan dihadapkan dengan penampakan. Tapi sebenarnya yang saya heran itu tempat masjid ya. Masjid yang selalu kita sholawati, kita buat sholat. Apalagi rumah Mas Aldo yang tidak berpenghuni. Jadi segala tempat itu ada memang ya. Karena seperti itu tuh kita mungkin mengganggu orang-orang yang beriman, imannya kuat. Gitu. Coba kalau kita berbuat maksiat, itu boleh dia, temannya dia. Bisa jadi seperti itu. Mungkin Mas Catur imannya kuat, sering sembahyang. Alhamdulillah. Yang jadi besar kepala nanti. Tapi memang masih kalau ke pengalaman saya memang dari lebih banyak di masjid memang. Dan dulu juga pernah kan yang waktu kemarin saya ceritakan kan yang untuk yang saya ketindih itu ya pernah juga di masjid itu. Suasana juga gitu. Tapi kalau yang itu sendirian saya nggak ada orang. Kalau boleh disebutkan siapa temannya tadi yang nemenin? Yang Mas mana? Diki. Oh yang tadi Mas Tito sama Tito. siapa ya? Saya kira siapa ya? Saya kira Tito tuh Pawang. Samir. Iya Pak. Samir kan dulu sering di masjid. Nah itu bisa. Jadi memang kalau teman saya itu kan bisa dia kayak gitu kan dia pernah ikut apa kayak ilmu lima kanuragan apa gitu. Tenaga dalam. Jadi ada tirakatnya. Ya. Ya itu Mas Satu mungkin apa ya? Kalau menurut saya sih memang kalau hantu itu memang ada sih. Kayak nggak pungkiri memang itu kan berbeda dimensi dengan kita. Cuma tinggal kita menyikapi bagaimana. Kalau pikiran kita memang terbayangnya kayak setan putih ya pasti keluar setan putih. Cuma yang yang agak aneh kemarin itu waktu dia keluar dari pilar itu kok persis orang. Kalau yang dari kanan kan kelihatan kayak seperti bayangan. Tapi ini kalau di pilar itu persis kayak orang. Berarti benar-benar kayak nyata gitu ya. Mas Catur tahu nggak sesosok apa yang Mas Catur lihat itu bayangan, entah itu apa laki-laki atau perempuan? Kalau yang di pilar itu sepertinya kayak laki-laki nggak salah. Dia tuh senyum. Dia tadi cuma noleh gini noleh keluar masuk, tapi dia itu tidak berkedip, juga mimiknya tuh dia tidak goyang sama sekali, jadi diam tetap. Gitu ya. Saya mau tanya Mas, ini kan gambaran kita untuk bayangan penampakan itu kan berbagai beraneka ragam.
apa itu bisa digambarkan nggak jin sama hantu-hantu yang menakuti kita itu bedanya apa? Apakah ada jenis-jenis apa ciri khas jin, ciri khas hantu? Ada, Mas tahu nggak gitu? Ya Mas Riki, kalau kita melihat perbedaan jin dengan hantu, perbedaannya kalau memang hantu kan memang pasti jin, tapi jin itu tidak ada yang tidak mengganggu, ada yang mengganggu. Ini saya izinkan saya nanti bercerita dikit ya. Saya belum tahu ini jenis jin atau hantu, makanya saya pastikan ke Mas Catur sama Mas Aldo. Kalau yang di masjid kemarin itu yang saya lihat itu memang dia menampakkan, cuma nggak agak merinding sih, cuma biasa. Cuma saya kan memang dasarnya memang penakut ya, dulu yang penakut, jadi ya makanya saya lari ke dalam. Wah ini kok medeni kayak gitu. Harusnya kalau saya lihat tuh, kalau gini bedanya di sini, kalau hantu kita melihat pertama kita kedip, hilang dia. Nah yang di masjid ini saya sampai bangun tidur bangun lagi kan 3 kali berarti dia masih utuh dengan pola yang sama. Tapi itu akan bisa disebut seperti korin. Kenapa tahu? Korin itu adalah jin yang menyerupai kita. Replika kita. Takutnya seperti itu bisa dibilang korin. Kalau korin itu nggak bisa hilang, tetap ketip-ketip itu nggak bisa hilang. Jadi kayak Mas Hendarto pernah kan cerita di rumahnya, ngelihat Mas Hendarto itu ada di kamarnya Mas. Iya. Ternyata Mas Hendarto keluar dari belakang. Itu korin itu. Iya. Jadi seolah-olah ada di 2 tempat. Itu korin. Oke Mas, boleh saya ceritakan juga di rumah lama saya itu ini orangnya bersorban Mas Aldo. Oh, bersorban. Jadi penampakan ini tampak dengan pakai baju putih bersorban. Dan dia marah kalau kita adzan kayaknya nggak sholat. Ini berarti jin atau hantu ya yang kayak gini nih? Itu bisa dibilang jin. Jin yang Tapi jin benar-benar yang jin muslim ya, kita bisa bilang jin muslim. Jin muslim. Karena memang arahnya dia itu membimbing kita untuk mengingatkan. Jadi contoh gini, itu di rumah saya ya sorban Mas. Karena kenapa di rumah saya itu nggak hanya satu. Yang dulu pernah mungkin saya cerita tapi nggak di dalam podcast teman-teman. Jadi rumah saya kos kan Mas dulu. Di Praban itu ada jadi rumah utama, rumah belakang. Nah rumah belakang itu kos memang. Zaman dahulu tahun-tahun 80-an lah, saya belum lahir kok itu. Nah kos itu ternyata dia hamil terus buang bayinya di situ belakang rumah. Dan seringkali pas saya kelihatan kayak anak kecil lari, tapi nggak pernah berwujud saya. Cuman ibu saya bilang tenang aja anak wong tua Jadi sepertinya yang saya bilang bersorban itu yang menjaga rumah. Adakah memang cincin yang seperti itu? Kalau saya rasa sih kayaknya ada ya Mas ya. Jin yang masih kuat untuk mengabdi atau berdoa kepada Allah. Sebenarnya kan makhluk yang paling setia atau yang paling itu kan selain malaikat itu hantu iblis ya Mas. Iblis itu kan hanya karena dia nggak suka dengan manusia saja kan, sampai dia diturunkan ke neraka ya untuk menjaga, untuk menggoda manusia itu. Tapi untuk apa ya, derajat yang paling besar itu adalah manusia. Betul. Jadi sebenarnya hantu itu kalau menurut saya itu cuma sugesti. Kalau misalnya sugesti kita takut, bakal ditakutin. Karena memang tugasnya dia untuk menakuti. Kalau kita nggak takut itu biasa. Memperdaya, betul. Yang kita bahas kemarin di podcast ini, di podcast yang channel satunya itu kita kan juga bahas itu hasut itu kan, hasut itu ya, salah satu contoh iblis itu tugasnya juga menghasut gitu Mas. Amit. Iya, kalau memang tadi kan jin ya. Kalau jin itu kan memang jin itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Nah mungkin itu ya. Dan umurnya jin kan lebih lama daripada kita. Tapi kalau jin yang diduga satu mengganggu manusia itu kan dia sampai hari kiamat. Dan setiap kan saya pernah dengar itu kalau jin itu beranak 1000 ya. Iya. Langsung bayangkan kalau beranak 1000, berarti kan bisa dibayangkan kalau dunia ini
penuh dengan jin. Cuma kenapa kalau jin itu kan beda dunia. Kalau dunia itu dimasukkan ke manusia, mungkin dalam dunia ini mungkin sudah penuh dengan jin. Kayaknya kan dia makhluk astral. Jadi mungkin makhluk astral itu dia dunia lebih beda dan lebih luas mungkin. Makanya tadi kan saya tunjukkan kalau di masjid itu seperti tempat masjid, tapi kalau kita melihat dari sisi yang orang yang bisa melihat itu Beda seperti universe. istana, benar bedanya kayak tanah gitu. Dan kalau memang kan kadang-kadang kita manusia kan juga sering usil ya, masuki dunia jin kan bisa dalam wujud yang seperti macan atau apa sama, Iya. sama kan. Sukmanya ditarik gitu ya. Benar. Masukkan manusia. Dan Ada gimana gitu rasanya kalau menurut saya itu. iya, dan sebaliknya juga gitu. Kalau jin itu juga bisa ke alam manusia dan rupanya nanti seperti ya kayak kita mamanya kayak Iya, dalam anak. kehidupan sehari-harinya Benar. mereka. Nanti dia menampakkan wujudnya manusia ini seperti ini, oh ya dia tampaknya seperti ini ya, seperti itu. Tapi apakah jin itu bisa dikategorikan adalah arwah-arwah dari kita ini yang penasaran, Mas? Kalau Penasaran sih enggak ya. enggak, kalau manusia itu kalau sudah dia meninggal, sudah dia putus. Heeh. Jadi nggak ada ceritanya habis orang meninggal dia keluar, nggak ada ceritanya. Kecuali tapi nggak ada sih, nggak ada. Walaupun orang itu bunuh diri, dia tetap sudah dia bisa dengan kehidupan nyata gitu. Jadi yang menjadi itu tadi adalah yang ingin menyerupai manusia bunuh diri itu ya. Ya, Kalau ada dengar suara nangis-nangis itu berarti dia mungkin jin yang melihat kondisi dari manusia itu sebelum mati. dia dirupai seperti itu, jadi orang tinggal kita aja. Kalau misalnya oh iki bekas ikon aja, nah itu kan berarti kan imajinasi kita yang berkata. Coba kita kalau oh itu biasa, hilang, akhirnya kan itu hilang toh. Jadi nggak kayak tempat-tempat yang mistis atau yang tempat yang seram itu kan memang salah satunya kan tidak dihuni. Yang Iya. kedua memang itu muncul dari imajinasi kita. Merefleksikan. Benar. Begitu ya. Ada pertanyaan, Mas Abdul? Kalau pertanyaan sih ya tadi yang enggak sih, cuma agak mengulas sedikit ya. Kalau untuk soal di masjid tadi itu, ini kejadiannya hampir seperti yang saya alami. Saya dulu tuh pas masih sakit di masjid itu kan, saya juga pernah melihat seperti itu bayangan. Tapi bayangan itu bayangan membuat suatu keajaiban, Mas. Ya waktu itu saya pas masih sakit, saya tuh ngikutin istikaf ya Bang? Istikaf kalau malam ya. Nah pas di saat 3 hari, mungkin saya pernah cerita, 3 hari sebelum hari raya tuh saya tuh sholat tasbih kalau nggak salah itu. Assalamualaikum. Nah saya kan duduknya, posisi saya kan di teras ya Mas ya, jadi di depan kan. Nah, saya pakai kursi. Kalau misalnya assalamualaikum ke kanan ke kiri kan udah ke lantai 2 ya, lihat ke kiri kaca kan di lantai 2. Oh iya, Anda Nah, langsung kelihatan. itu bener-bener langsung ada seperti bayangan lap. Mas. Itu 3 kali Di dalam itu. di dalam Di atas, itu. di atas. Itu dua kali setiap assalamualaikum kan dua rakaat kan. Nah di saat itu, tapi itu ada hidayah juga. Saya pas lebaran pas langsung bisa jalan. Terus saya dilihatin itu pas habis istikaf itu sama. Itu bayangan aku nggak tahu itu wujudnya apa, tapi benar-benar seperti Baraspati. Kok Baraspati kan dia api ya, itu enggak. Itu benar-benar putih kayak orang suci. Padahal posisinya itu gelap ya. Gelap. Justru Benar-benar jelas itu Mas, karena gelap itu jelas. kan ada yang bilang gini, kalau umpamanya dari itu berarti pas waktunya puasa ya. Iya pas mau 3 hari sebelum lebaran. Lebaran. Itu. Nah itu benar-benar assalamualaikum saya kan. Assalamualaikum ke kiri. Lap. Cepet gitu jalannya. Kayak benar-benar orang lari gitu Mas. Ke orang tahu speed dulu. 3 hari itu kan berarti malam ganjil ya. Iya. Saya masih ingat itu. Dan malamnya Lailatul Qadar itu. saya tuh mimpi terus didatangi sesosok seperti kakek-kakek putih Mas, pakai bawa tongkat. Intinya dia tuh nggak jelas, intinya suruh ngelepas tongkat. Bermimpi
Pas besoknya Lebaran saya coba, baru nggak jatuh. Di situ tuh sebenarnya tuh untuk hal seperti itu ada hal buruknya, ada hal baiknya. Seperti saya cerita tadi. Itu yang saya alami sendiri Mas. Berarti kayak ya, Mas Aldo dengan penampakan seperti itu mungkin ada ide tersendiri. Jadi mungkin ada, kan waktu itu kan ada cerita ya Mas, Pak siapa itu kan pernah cerita. Jadi ada yang sholawat kalau nggak salah ya. Iya. Sholawat yang itu, jadi setelah dia membaca sholawat Buddha kalau nggak salah, dan dia seperti ibarat dia merangkul Rasulullah, kemudian dia berdiri, dia bisa berdiri. Gitu. Iya. Tapi Mas Aldo nggak disuruh ngangkat apa merangkul teman ya? Nggak disuruh. Semua yang saya alami sebenarnya. Jadi pas malamnya itu, nah saya kan habis dari masjid itu kan tidur. Biasa kan habis dari masjid, biasa aku tertidur. Saya herannya itu pagi masih bisa mimpi. Dengan mimpi yang sama? Dengan mimpi itu. Besoknya juga mimpi sama. Itu jadi Anda dikasih petanda. Jadi saya makanya di situ, wah ini yang saya pertanyakan itu adalah apa? Itu jin atau setan? Nah itu yang saya tanyakan. Nah, karena hal-hal seperti itu tuh banyak yang dialami Mas, bukan saya aja. Karena nggak semua orang itu bisa melihat wujudnya asli. Nah, terkadang banyak orang tuh ada yang dari firasat, seperti apa ya, bulu kuduknya naik, seperti bayangan. Karena nggak semua orang itu kita punya mata batin yang sama. Tapi kalau saya pernah dengar juga sih, kalau kita bermimpi dengan hantu ya atau setan gitu kan, pasti mimpi berikutnya kan berbeda. Iya. Tapi kalau yang mimpi biasanya 3 kali berturut-turut sama, itu biasanya ada pertanda ya biasanya. Itu ada di ruangan jenazah. Jadi saya pernah cerita di podcast ini kalau nggak salah kan. Kalau Anda pernah bermimpi ketemu orang yang sebenarnya itu Anda nggak kenal, wajahnya nggak pernah ketemu, tapi itu bisa datang di mimpi Anda. Itu adalah hantu yang lagi ada di dekat Anda pas Anda lagi tidur. Tapi 3 kali. Ya, itu yang ingin memberikan tanda berarti. Jadi Tapi sebenarnya berhubungan kan. Universe kita antara alam mimpi itu alam hampir berhubungan, dan itu petanda-petanda kayak Mas Aldo. Alhamdulillah memang jalannya disembuhkan, doa-doanya dikabulkan. Iya. Jadi akhirnya dikasih pertanda, ini ya adalah hasil dari doamu. Yang bikin serem memang yang saya tadi bilang itu, kalau kita tidak pernah tahu, oh di mimpi itu saya pernah ngeliat orang itu, tapi di kehidupan asli saya nggak pernah tahu orang ini orang mana, tapi sering datang di mimpi itu ya yang nungguin kamarnya Mas Catur. Buat teman-teman ya, tentunya para followernya CNR, saya mengucapkan terima kasih banyak. Kalian selalu setia, selalu menyupport kita ya tentunya ya. Buat teman-teman juga, ini saya punya iklan sedikit nih Mas Rizky. Buat teman-teman tentunya punya usaha atau ya mau kami join kepada kami, membantu berkembangnya YouTube kami, dan kita juga membantu untuk UMKM ya Mas Catur ya. Boleh bisa hubungin kita, bisa kalian promosikan. Kita saling membantu dan saling menyupport. Kita membuka peluang untuk UMKM yang mungkin ada di sekitar kita dulu ya Mas. Setelah beberapa kali produk masuk, insya Allah kalau memang ada yang berminat lagi bisa menghubungi Mas Aldo, Mas Catur atau Mas Rizky ya. Karena ini dengan doa atau ikhtiar yang baik, saling memajukan. Dengan adanya endorsement atau sponsor yang masuk, itu bisa membantu kami untuk membesarkan channel. Mungkin bisa mendatangkan narasumber yang lebih hebat ya Mas ya. Insyaallah, amin. Begitu pula dengan UMKM yang ingin bergabung bersama kami untuk kami pasarkan di dalam video-video kami. Ya seperti itu. Tentunya buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari CNR Perjalanan. Beneran ada hantu. Ya teman-teman, seperti biasa kalau di akhir dari cerita kita akan membahas untuk perekaman yang kemarin. Karena tentunya mohon maaf, karena tentunya yang paling paham Mas Catur, karena Mas Catur ini sekaligus talent dan editor.
Jadi kemarin itu teman-teman ada 3 penampakan yang sudah kita dapati. Sebelumnya memang kalau saya lihat tuh sebelumnya itu seperti saya kira itu lampu, Mas Rizky. Ini apa benar lampu? Tapi setelah saya selidiki di belakang, itu lampu nggak sampai ke atas, nggak bisa sampai ke atas. Iya. Dan waktu itu saya hubungkan dengan waktu kita podcast. Jadi waktu merindingnya itu, ternyata benar pada waktu dan menit yang sama. Jadi benar-benar ada berarti pada benar-benar saat. ada. Dan perlu diketahui oleh penonton atau viewers, kita menggunakan 2 kamera. Jadi nggak hanya sorot kepada talent, ada kamera yang sorotnya ke belakang kita. Karena kebetulan background yang kita pakai Mas Aldo itu adalah rumah kosong juga. Ada penghuninya. Iya, ada penghuninya. Belakangnya tok sing kosong. Oke, teman-teman, cerita yang Mas Catur ini ceritakan ini benar-benar pengalaman baru, karena ini membuka mata teman-teman semua. Nggak menutup kemungkinan di masjid itu juga ada penunggunya, yang mungkin dengan maksud baik atau yang mungkin kita nggak ngerti maksudnya seperti apa, menampakkan diri ya Mas. Tapi jangan beranggapan itu seram. Betul. Karena di masjid itu tempat ibadah. Kita yakin, kita sering sholawat, kita sering ngaji, kita sering sholat di situ. Insya Allah mungkin maksudnya baik ya Mas ya. Kita harus bersusnudon karena yang kita rangkum Mas Aldo untuk cerita Mas Catur tadi, kelelahan di saat di tengah-tengah editing majalah ya Mas ya. Oke, Mas Aldo ada yang mau ditambahi? Mungkin itu aja Mas. Oke, cukup Mas Catur. Oke, cukup. Begitu guys, untuk malam ini ceritanya kita belum mendatangkan narasumber, tapi memang langsung pada talentnya yang menceritakan ke pengalaman-pengalaman pribadi. Misalnya Mas Aldo juga pernah di masjid, dan Mas Aldo juga menceritakan sedikit tentang bagaimana Mas Aldo kemarin jatuh terus akhirnya di masjid mendapatkan petunjuk-petunjuk ya Mas ya. Hidayah. Jadi jangan lewati video-video yang telah kita upload. Apa tadi Mas Aldo? Subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan Karena grup video CNR. Karena kita akan selalu mempunyai cerita-cerita yang seru untuk Anda nikmati semua. Buat kalian yang suka kita podcast atau kita habis ini mau ada program kuliner ya Mas Satria. Amin. Ya gitu tadi. Makanya buat teman-teman ya, barangkali ada restorannya atau rumah makannya yang mau didatengin sama kita, juga boleh komen di bawah. Kita hanya nggak podcast misteri saja ya, kita juga bisa review ya Mas ya, untuk datang-datang ke tempat-tempat yang mungkin viewers mau kita datangi. Oke, begitu saja teman. Saya Rizky. Saya Catur. Saya Aldo. Cukup untuk malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.